Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menggenggam hati setiap hamba dan menuntunnya menuju cahaya keimanan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Gitu. Para saudaraku semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah perjalanan singkat menuju kampung akhirat. Dalam perjalanan ini, Allah menghadirkan hamba-hamba pilihannya sebagai petunjuk jalan. Mereka adalah para wali Allah. Jadi, di dalam kitab Fadhil Suhur, pada bulan Syawal huruf yang pertama, yaitu huruf Sin, pengersa Abah menuliskan dengan sajaroh ataupun pohon, yaitu Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghawsi Al-Masluh Qaddasallahu Syurah mengutip firman Allah dalam surat Yunus 62-64 yang telah dibacakan tadi oleh Bapak Kiai Tengku Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fa'uzul azim. Artinya adalah, ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi para saudaraku semua, hakikat wali Allah itu, kata wali itu berasal dari kata waliyah, yang artinya itu adalah kedekatan yang sangat intim dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi seorang wali bukanlah mereka yang terkenal atau diagungkan manusia, tetapi mereka itu yang sempurna imannya, hati mereka itu dipenuhi keyakinan yang kokoh kepada Allah, kemudian istiqomah dalam ketakwaannya, seluruh hidupnya itu dijalani dalam ketaatan dan penjagaan diri dari berbuat maksiat. Kemudian para wali itu tenggelam dalam ma'rifatullah, mereka itu benar-benar mengenal Allah dengan hati yang hidup. Jadi ketika seorang hamba mencapai makom ini, ia hidup dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna daripada firman Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu para wali itu tidak ada rasa takut, baik terhadap masa depannya, dan juga tidak pernah takut ataupun bersedih terhadap masa yang sudah dilaluinya. Karena apa? Karena hati mereka itu telah dipenuhi ridho kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Karena mereka menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-busra, kabar gembira para wali Allah itu meliputi di dunia dan di akhirat. Di dunia, para wali Allah itu hatinya itu sangat tenang, tumakninah. Dalam melaksanakan ibadah itu terasa manis ibadahnya. Sehingga terus selalu beribadah, melaksanakan amal-amal. Dan juga oleh Allah, para wali itu dipermudah dalam melaksanakan ketaatan. Karena kata pengarsa Abah Awas, kalau ketaatan itu datang dari diri kita sendiri, maka ketaatan itu tidak akan bertahan lama. Pasti nanti akan menurun, merosot ke bawah. Tapi kalau ketaatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pasti bisa terus istiqomah dalam melaksanakan
ketaatan itu. Makanya para wali itu dimudahkan Allah dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian para wali itu dia kasaf ataupun terbuka hijab hatinya. Jadi beliau-beliau itu pemahaman spiritualnya memang sangat mendalam. Dan otomatis pasti husnul khotimah. Tapi kata pengarsa Abah, kita jangan mau husnul khotimah saja. Tapi kita harus husnul bidayah, yaitu awal yang baik. Jadi kalau awal yang baik, pasti ujungnya akan baik seperti itu. Kemudian nanti di akhirat, para wali Allah itu mendapatkan ridho Allah dan juga mendapatkan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut Allah sebagai Al-Fauzul Azim, kemenangan yang agung, kemenangan yang melampaui seluruh kenikmatan dunia. Seperti itu. Diriwayatkan dari Yahya bin Mu'adz bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wali Allah adalah wangi-wangian Allah di muka bumi yang dicium oleh para siddiqin. Jadi ini maksudnya adalah wangi-wangian itu melambangkan cahaya ruhani dan akhlak mulia dan kehadiran ilahi yang terpancar dari diri seorang wali Allah. Gitu. Makanya kita lihat pengersa guru agung kita Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghawsi Al-Mas'ul Qadasullah Sirah. Seperti itu. Penuh dengan cahaya ruhani dan akhlaknya mulia. Kenapa? Mengikuti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Pasti terpancar cahaya daripada guru mursyid kita itu. Kemudian dicium oleh para siddiqin, itu berarti bahwa hati yang sudah bersih itulah yang mampu merasakan kehadiran spiritual seorang wali Allah. Seperti itu. Makanya jangan guna heran, misalnya di Sirna Rasa, itu kalau lingkungan sekitar masih ada juga yang belum mendapatkan talqin zikir, itu wajar. Kenapa? Karena itu tadi, hatinya belum bersih, belum merasakan, belum mencium wangi-wangian Allah itu. Kita yang jauh-jauh ini malah mencium wangi-wangi Allah tersebut, seperti itu. Sehingga juga menumbuhkan kerinduan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa keberadaan para wali Allah itu menjadi sebab meningkatnya cinta dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya aroma bunga. Kan tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan, bisa kita cium wanginya itu. Wali Allah demikian juga. Kehadiran mereka itu menenangkan jiwa kita dan menghidupkan hati kita yang mati. Itu. Kemudian juga di situ diterangkan bahwa bertambahnya ibadah sesuai dengan kondisi batin. Ini menunjukkan bahwa setiap hamba Allah itu memiliki tingkat spiritual ataupun makom dan hal yang berbeda-beda dalam merespon cahaya daripada guru mursyidnya, daripada wali Allah tersebut, seperti itu. Jadi makanya ada sebuah kisah dari wali perempuan, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Suatu hari, Rabi'ah Al-Adawiyah ini seorang sufi wanita yang berasal dari Basrah, yang terkenal dengan cinta ilahinya. Beliau terlihat berjalan di jalanan sambil membawa obor di satu tangannya dan seember air di tangan lainnya. Kemudian ditanya oleh orang-orang, maksud beliau itu apa sih? Kok satu tangan bawa obor, satu tangan lagi bawa seember air? Kemudian apa beliau jawab? Aku ingin membakar surga dengan obor ini dan memadamkan neraka dengan air ini, agar manusia beribadah kepada Allah bukan karena mengharap surga atau takut kepada neraka, tapi semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa makom kewalian itu adalah makom mahabbah, cinta yang murni kepada Allah. Pada tingkat ini,
seorang hamba itu tidak lagi beribadah karena pamrih, tapi karena kerinduan yang mendalam kepada Sang Pencipta. Makanya kalau seorang, kata pengersa Abah pernah ngomong kepada saya, wali Allah itu tidak wajib sholat. Kenapa begitu? Karena wali Allah itu tukang sholat. Nah, makanya setiap harinya, setiap detiknya itu para wali Allah itu melaksanakan sholat seperti itu. Makanya beliau tidak wajib karena sudah menjadi kesehariannya, sudah menjadi kebiasaannya seperti itu. Jadi para saudaraku semua, walaupun derajat wali Allah itu adalah karunia dari Allah, setiap kita ini, setiap mukmin itu memiliki kesempatan untuk mendekatinya melalui apa? Melalui talqin zikir. Kenapa? Karena talqin zikir itu adalah pintu untuk menjadi wali Allah. Kata pengarsa Abah Anom, talqinkan kamu siapa saja yang minta talqin. Mana tahu dia duluan jadi wali Allah daripada kita. Itu kata pengarsa Abah Anom. Jadi memang pintu untuk menjadi seorang wali Allah itu adalah ditalqin oleh guru yang mursyid, yang sanadnya bersambung sehingga sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tidak heran bahwa guru kita itu, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ud Qaddasallahu sirrah itu adalah pencetak para wali Allah. Nah, jadi sehingga dengan kalimat thayyibah, yaitu sajarah yang pohon yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah itu yang sudah ditanamkan oleh guru kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ud Qaddasallahu sirrah ke dalam hati kita, maka dengan kalimat itu kita bisa memperkuat iman kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kalimat la ilaha illallah itu kita bisa menjaga ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga kita bisa memperbanyak zikir dan mengingat Allah dengan talqin yang sudah diberikan oleh pengarsa Abah. Sehingga apa? Bisa membersihkan hati kita dari riya, ujub, dan juga kepada cinta dunia itu. Otomatis menumbuhkan cinta yang tulus kepada Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh seperti itu. Jadi hati kita bersih, maka kita pun akan mampu merasakan wangian para wali Allah tersebut yang menuntun kita menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu, sebagai penutupnya, para wali Allah itu adalah lentera di tengah kegelapan dunia. Mereka adalah bukti bahwa kedekatan dengan Allah mustahil, bukanlah sesuatu hal yang mustahil, tapi bisa kita raih. Jadi barang siapa yang menempuh jalan iman dan takwa dengan penuh keikhlasan, maka ia sedang melangkah menuju pintu kewalian. Syaratnya apa? Dengan ditalqin oleh seorang guru yang mursyid itu. Bunga melati harum sekali. Cakep. Tumbuh subur di pekarangan. Cakep. Maksud kami mau ngomong lagi, apa daya larut malam telah berguguran. Doa pengarsa Abah diberkahi segalanya, semuanya selamanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.